I just had to let you know you're Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Video ini adalah tugas perkuliahan, salah satu topik dalam mata kuliah pengantar pengetahuan Perjanjian Lama yang sudah kami pelajari bersama Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Melina Agustina Sipahutar, MTH, STH, MTH. Kami dari Prodi Pendidikan Agama Kristen mahasiswa IAKN Tarutung akan mempresentasikan topik tentang Kitab Ayub, Kitab Mazmur, dan Kitab Amsal. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Kitab Ayub, yaitu yang pertama latar belakang. Kitab Ayub merupakan salah satu bagian penting dari sastra hikmat dalam Perjanjian Lama yang secara khusus membahas persoalan penderitaan manusia. Teologi retribusi mengajarkan bahwa setiap tindakan manusia akan mendapatkan balasan yang setimpal, di mana orang yang benar akan menerima berkat, sedangkan orang yang jahat akan menerima hukuman. Namun, melalui kisah Ayub, pemahaman tersebut dikritis dan diperdalam. Yang kedua, sejarah kitab. Secara historis, Kitab Ayub tidak secara langsung berkaitan dengan sejarah bangsa Israel, seperti kitab-kitab naratif lainnya. Tokoh Ayub digambarkan hidup di tanah US yang kemungkinan berada di luar wilayah Israel. Hal ini menunjukkan bahwa kisah Ayub memiliki sifat dan tidak terbatas pada satu bangsa tertentu. Pembagian kitab 1. Prolog. Ayub 1-2 menggambarkan kehidupan Ayub sebelum penderitaan dan awal mula ujian yang dialaminya. Yang kedua, dialog. Ayub 3 ayat 31 berisi percakapan antara Ayub dan sahabat-sahabatnya yang mencoba menjelaskan penderitaannya. Yang ketiga, pidato Elihu. Ayub 32-37 menyajikan perspektif baru mengenai penderitaan dan keadilan Allah. Yang keempat, jawaban Tuhan. Ayub 38-41, Tuhan berbicara langsung kepada Ayub dan menunjukkan kebesarannya. Yang kelima, epilog. Ayub 42, penutup yang menggambarkan pemulihan Ayub. Tema kitab Ayub adalah penderitaan orang benar dan kedaulatan Allah. Kitab ini menegaskan bahwa penderitaan tidak selalu merupakan akibat dari dosa pribadi, melainkan dapat menjadi bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Selanjutnya, penulisan kitab. Menurut The Wisdom Books, Job, Proverbs, and Ecclesiastes, kemungkinan besar kitab Ayub ditulis pada abad ke-6 hingga ke-8 sebelum Masehi. Menurut Hill dan Walton, kemungkinan kitab ini ditulis oleh seorang bijak Wiseman yang memiliki pemahaman mendalam tentang tradisi hikmat. Tujuan penulisan kitab ini yaitu ingin melihat dan memahami penderitaan menjadi sarana Allah untuk membawa perjumpaan manusia dengan Allah. Selanjutnya, jenis sastra. Kitab Ayub termasuk dalam kategori sastra hikmat yang memiliki bentuk puisi dan dialog. Salah satu pesan moral utama adalah pentingnya tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Ayub menjadi teladan iman yang tidak bergantung pada kondisi hidup. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, saya akan masuk ke dalam Kitab Mazmur. Kitab Mazmur merupakan kumpulan puisi religius yang lahir dari pengalaman iman umat Israel dalam perjalanan sejarah mereka bersama Allah. Berbeda dengan kitab lain yang ditulis dalam satu periode tertentu, Mazmur berkembang melalui proses yang panjang dan melibatkan berbagai situasi kehidupan, seperti peperangan, masa damai, pembuangan, hingga pemulihan bangsa Israel. Secara historis, kitab Mazmur disusun dalam kurun waktu yang panjang, mulai dari zaman Raja Daud hingga masa pasca pembuangan. Proses ini menunjukkan bahwa kitab ini merupakan hasil pengumpulan dari berbagai generasi yang memiliki pengalaman iman yang berbeda-beda. Mazmur ditulis dalam rentang
waktu yang panjang, sekitar abad ke-10 sebelum Masehi hingga abad ke-5 sebelum Masehi. Kitab Mazmur terdiri dari 150 pasal yang dibagi menjadi 5 bagian utama, yang masing-masing diakhiri dengan pujian atau doksologi. 1. Mazmur 1 sampai 41. Yang kedua, Mazmur 42 sampai 72. Yang ketiga, Mazmur 73 sampai 89. Yang keempat, Mazmur 90 sampai 106. Yang kelima, Mazmur 107 sampai 150. Tema kitab. 1. Kemuliaan dan kebesaran Allah sebagai pencipta. Yang kedua, kesetiaan Tuhan dalam menolong umatnya. Ketiga, pergumulan manusia dalam menghadapi penderitaan. Keempat, pentingnya penyembahan dan doa. Seringkali Daud disebut sebagai penulis Mazmur-Mazmur. Ada juga penulis lain seperti Asaf, Bani, Korah, Salomo, dan Musa. Tujuan utama Mazmur adalah sebagai sarana untuk menyatakan iman kepada Allah, baik secara pribadi maupun dalam ibadah bersama. Kitab ini mengajarkan umat bagaimana berdoa, memuji, dan bersandar kepada Tuhan. Pesan moral, Mazmur mengajarkan bahwa manusia harus selalu bergantung kepada Tuhan dalam segala keadaan. Selain itu, kitab itu juga menekankan pentingnya pujian, doa, dan kepercayaan kepada Allah seperti bagian dari kehidupan iman. Sekian penjelasan dari kitab Mazmur dari saya. Akan saya lanjutkan kepada teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang kitab Amsal. Kitab Amsal berkembang dalam tradisi hikmat yang juga ditemukan dalam budaya Timur dekat kuno. Namun, Amsal memiliki keunikan karena menekankan bahwa hikmat sejati berasal dari Tuhan. Selanjutnya, tahun penulisan. Sebagian besar Amsal ditulis dan dikompilasi dalam rentang waktu yang panjang. Diperkirakan sekitar tahun 970 sampai 700 sebelum Masehi. Diyakini selesai pada masa pemerintahan Raja Hizkia sekitar tahun 715 sampai 686 sebelum Masehi. Sebagian besar Amsal berasal dari zaman Salomo abad ke-10 sebelum Masehi. Pembagian kitab. Yang pertama, Amsal Salomo 1 sampai 9, 10 sampai 2. Yang kedua, perkataan orang bijak 22 sampai 24. Yang ketiga, Amsal tambahan 25 sampai 29. Yang keempat, perkataan Agur dan Lemuel 30 sampai 31. Tema kitab. Yang pertama, kehidupan yang besar dan jujur. 2. Pentingnya disiplin dan kerja keras. Yang ketiga, pengendalian diri. Sebagian besar Amsal ditulis oleh Raja Salomo dan dikompilasi dalam rentang waktu yang panjang. Diperkirakan sekitar tahun 970 sampai 700 sebelum Masehi. Penyusunan akhirnya diyakini selesai pada pemerintahan Raja Hizkia sekitar tahun 715 sampai 686 sebelum Masehi. Sebagian besar Amsal berasal dari zaman Salomo abad ke-10 sebelum Masehi. Tema kitab. Yang pertama, kehidupan yang benar dan jujur. Yang kedua, pentingnya disiplin dan kerja keras. Yang ketiga, pengendalian diri. Penulis utama adalah Salomo, namun ada juga penulis lain seperti Agur dan Lemuel. Kitab Amsal merupakan contoh sastra hikmat dalam Perjanjian Lama dan menonjol sebagai sumber utama hikmat Alkitabiah. Tujuan kitab. Yang pertama, orang yang tidak berpengalaman dapat menjadi orang bijak. Amsal 1 ayat 4. Yang kedua, kaum muda dapat memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan. Amsal 1 ayat 4. Yang ketiga, orang bijak bisa menjadi lebih bijak lagi. Amsal 1 ayat 5 sampai 6. Kesimpulan,
Berdasarkan pemahaman mengenai kitab Ayub, Mazmur, dan Amsal dapat disimpulkan bahwa ketiga kitab ini merupakan bagian penting dari sastra hikmat dalam Perjanjian Lama yang memberikan pemahaman mendalam tentang kehidupan iman manusia. Masing-masing kitab memiliki latar belakang penulisan sejarah serta tujuan yang berbeda, namun saling melengkapi dalam menggambarkan relasi manusia dengan Allah. Kitab Ayub menekankan pada persoalan penderitaan manusia, khususnya penderitaan orang benar yang tidak selalu dapat dijelaskan secara logis. Melalui kisah Ayub dapat dipahami bahwa iman kepada Tuhan tidak boleh bergantung pada keadaan, melainkan harus tetap teguh dalam segala situasi. Kitab ini juga mengajarkan bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam memahami rencana Allah yang sempurna. Sekian presentasi kami. Shalom. I just had to let you know you're